Bapa di surga, kami bersyukur Engkau senantiasa hadir seperti pelita yang menerangi jalan kami. Dan kami tahu pelita menerangi jalan kami yang begitu dekat, bukan jalan yang begitu jauh. Dan kami tahu Engkau selalu beserta dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Salah satunya adalah melalui firman-Mu. Kami memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus, sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu, sungguh hati kami juga boleh diterangi. Sama seperti Engkau telah mengiluminasi para penulis, kami juga rindu. Hati kami, pikiran kami, bahkan kelakuan kami juga boleh diterangi oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, setiap kami yang mendengarkan. Kami boleh disatukan oleh Roh-Mu sehingga kami boleh melakukan firman-Mu. Berkati waktu di hadapan kami, demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali lagi berkumpul di rumah Tuhan dan tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 12. Nah saudara, sebelum kita membacakannya, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai kalender gerejawi kita. Nah saudara-saudara, hari ini kita akan membahas 1 Samuel 5. Minggu lalu kita bahas 1 Samuel 4. Nah saudara-saudara, hari ini temanya adalah tabut Allah dan kuasa Tuhan. Jadi kita akhir-akhir ini banyak membahas mengenai tabut Allah itu ya. Dan hari ini adalah minggu terakhir kita membahas mengenai Samuel. Kenapa? Karena minggu depan kita akan merayakan Imlek. Dan minggu depannya lagi kita sudah masuk ke minggu Prapaskah. Dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke Jumat Agung dan Paskah. Oleh sebab itu minggu-minggu Prapaskah akan kita mulai 2 minggu lagi. Dan pembahasan mengenai Samuel ini akan dilanjutkan nanti setelah Paskah. Saya cek jadwal, saya juga yang bawain ya. Jadi nanti akan bersambung ya Bapak Ibu Saudara ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas dari 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 12. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 12. 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 12. Jika sudah menemukannya, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Saya akan bacakan dari terjemahan baru 2. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu dan membawanya ke kuil Dagon. Mereka menempatkannya di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi keesokan harinya, tampaklah Dagon jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi keesokan harinya ketika mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon jatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Kepala Dagon dan kedua telapak tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon yang masih tertinggal. Itulah sebabnya imam-imam Dagon dan semua orang yang memasuki kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu kuil Dagon di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan berat menekan orang Asdod dan menggentarkan mereka. Ia menulahi mereka dengan benjolan-benjolan baik Asdod maupun daerahnya. Melihat hal yang demikian, orang Asdod berkata, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal bersama kita, sebab tangannya keras menekan kita dan Dagon ilah kita. Sebab itu mereka mengirim orang kepada semua raja kota Filistin supaya berkumpul. Orang Asdod bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan tabut Allah Israel? Jawab raja-raja itu, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gat. Lalu mereka memindahkan tabut Allah Israel ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, tangan Tuhan juga mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, timbul benjolan-benjolan pada mereka dari anak-anak sampai orang dewasa. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Setibanya tabut Allah di Ekron, orang Ekron berteriak, mereka memindahkan tabut Allah Israel kepada kita untuk membinasakan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka mengirim orang kepada semua raja kota Filistin supaya berkumpul. Mereka berkata, antarkanlah tabut Allah Israel kembali ke tempatnya, agar tidak membinasakan kita dan bangsa kita. Terjadilah kegemparan maut di seluruh kota itu. Di sana tangan Allah sangat berat menekan. Orang-orang yang tidak mati ditulahi dengan benjolan-benjolan, dan jerita kota itu sampai naik ke langit. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, jadi kita melihat ini kisah mengenai tabut Allah. Dan minggu lalu kita sudah membahas bahwa tabut Allah itu ya ada gitu ya, dan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Dan saat ini kita melihat bahwa tabut Allah itu pindah tangan ke orang Filistin. Nah saudara, tabut Allah itu cerita kisah yang sangat terkenal ya saudara ya, bahkan sampai masa ini tabut Allah pun masih bisa dibilang cukup berkesan. Nah saudara-saudara, saya ingin boleh ditampilkan slide saya.
Oke. Nah, saudara saya ingin cerita sedikit saudara ya tentang film. Ini film tahun 81, siapa yang udah lahir tahun 81 ya? Saya belum saudara ya. Ini film Indiana Jones yang pertama, sampai sekarang masih terus berlanjut ya. Ini film yang sangat sukses. Nah ini edisi yang pertama saudara ya, tahun 81. Ada yang nonton? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Nah ini menceritakan tentang Ark, tabut Allah itu ya, tabut perjanjian itu. Jadi ceritanya mereka atau si Indiana Jones dan grupnya itu ingin mencari tabut perjanjian itu. Dan tentu saja orang langsung heboh, wah ini ada barang yang berharga ya. Langsung banyak grup juga ingin mencari tabut perjanjian itu. Nah saudara motivasinya banyak, misalnya Indiana Jones ya bagi dia ini pencarian harta karun, ini harta yang berharga dari dulu sudah ketahuan. Mungkin ini juga kuasanya besar gitu ya, nanti di endingnya juga kelihatan ternyata wah kuasanya besar begitu ya. Begitu dibuka, wah gitu ya macam-macam ada di sana. Nah saudara-saudara tapi begitu banyak orang juga yang ingin mencari tabut perjanjian itu. Apa motivasinya? Ada yang ingin rebutan supaya ketahuan geng kami ini justru yang paling jago cari harta karun begitu ya. Apakah dia peduli sama isi harta karunnya? Apakah dia peduli dengan tabutnya itu sendiri? Ya tidak, bagi dia itu ya peduli amat gitu ya. Yang penting saya bisa tunjukkan bahwa kelompok saya ini paling hebat. Ada yang rebutan untuk apa? Justru ingin membuktikan bahwa ini barang tidak ada artinya, ini barang tidak ada gunanya gitu. Dan justru kelompok ini yang terakhirnya itu yang membuka, yang mendapat gitu ya. Dan kelompok ini justru yang kena akibatnya gitu ya. Wah dia yang hangus gitu ya ceritanya, mati oleh karena dia sembarangan dengan tabut itu. Nah saudara kisah ini terus ada ya, dan bahkan sampai sekarang kita di sekolah minggu mungkin juga dengar ceritanya, kita mungkin familiar saudara. Nah saudara Filistin pada saat itu juga kira-kira sama gitu ya, mereka rebut tabut perjanjian itu tanpa tahu itu apa. Ya sudah rebut, ini pokoknya barangnya bangsa Israel, dan ambil barangnya Israel, taruh di kuilnya Dagon. Nah saudara saya juga teringat kisah waktu saya pelayanan ke Kalimantan, saya diajak lah ya oleh kepala desa, juga sekaligus dia kepala adat, juga sekaligus dia kepala kerohanian di sana, diajak ke rumahnya. Lalu diajak masuk ke salah satu ruangannya. Nah kira-kira isi ruangannya seperti ini. Tidak seperti ini bukan fotonya, saya nggak foto ya saudara ya. Nggak berani saya fotonya saudara ya, nggak enak. Ruangannya kira-kira seperti ini, isinya tengkorak-tengkorak gitu ya, bagian-bagian tubuh, anggota tubuh manusia dan seterusnya. Lalu dia cerita dengan bangganya, Pak Pendeta tahu tidak ini hasil kemenangan saya sampai saya bisa ada di sini, jadi kepala gitu ya. Bangga sekali dia, itu ada kepala, itu ada gigi karena kepalanya hancur gitu ya. Lalu itu ada jantungnya saya ambil gitu, waduh ya ampun gitu di dalam toples ada mungkin cuka atau apa saya nggak tahu deh ya, pokoknya dia awetkan gitu ya, itu ada namanya gitu ya, dari mana gitu dia tulis. Saya lihat wow gitu ya. Nah saudara ini bagi dia adalah ini trofinya dia, ini piala kemenangannya gitu, tanda bahwa inilah kehebatan saya, inilah koleksi saya. Nah saudara kurang lebih Filistin juga demikian. Ya mungkin jangan-jangan kita juga punya gitu ya, piala-piala di rumahnya kita taruh, piala anak kita ada etalasenya, ada lemarinya gitu ya. Nah saudara Filistin waktu itu juga demikian. Mereka ambil tabut perjanjian. Nah saudara Filistin ini bangsa yang nomaden. Ya mereka dulu dari Asia Minor ke Kaftar, ke Kreta, Mesir bahkan, dan akhirnya mereka menetap di Kanaan. Nah saudara tahu dari mana di Kanaan? Ya memang mereka waktu itu di Kanaan. Tapi kita tahu bahwa mereka tuh datangnya belakangan dibanding Israel. Kenapa? Kalau kita baca kitab Yosua, waktu itu kita baca Yosua juga ya, di sana tidak disebutkan Filistin sama sekali. Jadi sebenarnya bangsa Filistin ini datangnya belakangan. Tetapi saudara, bangsa Filistin ini bukan sembarang bangsa. Mereka bangsa yang hebat. Mereka cepat beradaptasi, mereka cepat sekali belajar bahasa. Jadi mereka tuh ini ya polilingual gitu ya, bisa banyak sekali bahasa, dan mereka disiplin, militer mereka bagus dan unggul dalam teknologi. Apa buktinya? Catatan sejarah bahkan juga mencatat bahwa waktu itu mereka salah satu yang pertama bisa menggunakan besi. Mereka bisa menciptakan senjata besi, menggunakan besi, salah satu yang perdana. Jadi mereka tentu saja pada saat itu jadinya menang perang lawan Israel. Dan kita tahu juga budaya saat itu, menang perang artinya dewanya juga menang. Makanya kira-kira ya koleksi ini menjadi salah satu bukti bahwa Allahmu itu kalah. Mana tanda kehadiran Allahmu? Allahmu tidak ada, Allahmu kalah. Ku bawa nih Allahmu gitu ya. Kira-kira begitu, ku bawa nih tabut, ku taruh itu di kuil Dagon. Biar bareng-bareng di sana biar tahu gitu ya. Allahnya pun sekarang menjadi tawananku. Allahnya Israel itu, Yahweh itu sekarang juga jadi tawanannya kami gitu ya. Bahkan berada di bawahnya Dagon. Nah saudara-saudara itulah sebabnya makanya menjadi trofi. Diambil, dirampas tabut Allah, dibawanya ke Asdod. Diletakkan di sisi Dagon. Nah kira-kira
Ya seperti ini deh ya saudara gambarannya. Nah saudara, tapi kita tahu minggu lalu kita belajar bahwa tabut Allah itu bukan sekadar barang gitu ya, barang-barang yang ada di sini, bukan, tapi itu melambangkan kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan itu bukan sembarangan. Nah saudara, disinilah kesalahan dari bangsa Filistin. Mereka menganggap kehadiran Tuhan itu sebagai hal yang tidak penting. Mereka menganggap tabut Allah itu barang yang tidak berguna. Saudara, padahal ini adalah penghinaan saudara bagi Allah Yahweh. Allah Yahweh tidak suka disejajarkan dengan bangsa lain, apalagi Allah bangsa lain. Mereka menganggap setara, oh ya taruh saja bersama-sama dengan Dagon. Mereka mengira Yahweh itu bisa dikalahkan dengan mereka mengalahkan Israel, mereka mengalahkan Yahweh juga. Bisa dipindah-pindahkan, oh saya maunya dia hadir di sini dan juga bisa diperalat ya. Oh karena di sini semoga Yahweh memberkati gitu ya, atau bagaimanapun daripada Israel dulu kan kisah-kisahnya luar biasa ya, keren. Siapa tahu kita Filistin bisa ketularan gitu ya, kita pengen tunjukkan juga. Saudara, padahal firman Tuhan juga mengatakan, Allah sendiri mengatakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Saudara, dan akibatnya langsung terlihat jelas, kita lihat di ayat 3. Jadi mereka taruh tabut Allah di sana bersama dengan Dagon. Dan keesokan harinya, pagi-paginya tiba-tiba Dagonnya terjatuh. Dicatat dengan jelas, terjatuh dengan mukanya ke tanah. Nah saudara, detail ini bukan tanpa makna saudara ya. Bahasa Ibraninya worship atau penyembahan itu proskuneo. Dan itu satu paket saudara dengan gesturnya. Jadi kalau dibilang proskuneo seperti apa? Proskuneo itu bersujud saudara ya. Bersujud dengan mukanya sampai ke tanah saudara. Jidat sama hidungnya itu harus menyentuh tanah. Ya, kita teringat dengan praktek agama lain ya. Saudara, itu praktek penyembahan Timur Dekat kuno pada saat itu yang diwariskan sampai hari ini. Namanya proskuneo, itu sujud sampai muka dan jidatnya itu ke tanah. Jadi ini gestur penyembahan. Ini Allah kita, Yahweh kita lagi ngenyek ini saudara ya. Lagi menghina dewa lain, Dagonnya jatuh sendiri, posisinya menyembah tabut. Nah saudara, ini satu kejadian yang luar biasa saudara. Hadirat Tuhan itu nyata dan tidak bisa dimanipulasi saudara. Saudara, Allah tidak bisa dijadikan alat. Tuhan itu juga bukan jimat rohani saudara ya. Oh kalau ada barang ini tertentu, wah saya bisa sesuatu. Tidak bisa saudara. Tidak bisa dimanipulasi. Atau tidak bisa diposisikan gitu. Saya mau berkat Allah hanya di sini. Saya mau hadirat Tuhan hanya di sini. Tidak bisa di tempat lain. Gitu ya, mungkin kita bisa pakai istilah, pokoknya hari Minggu ya kita sama Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu Tuhannya dikandangin dulu gitu ya. Dadah gitu ya, mau pergi dulu, mau kerja. Tuhan gak usah ikut ya. Apakah kita bisa begitu? Oh ya, mau sekolah dulu, mau kuliah dulu, nanti see you soon. Kalau saya kerja tugas di rumah, mungkin kalau butuh, ya tolong saya biar berikan saya kepintaran, hikmat, dan seterusnya. Sudah tidak bisa demikian. Hadirat Tuhan itu selalu ada dan dia bekerja dengan sesuai kehendaknya. Tidak bisa Tuhan ditempatkan di bawah agenda manusia. Justru terbalik, kita ini yang berada di agenda Tuhan. Nah saudara-saudara, sebuah kutipan dari A.W. Tozer, saya tahu Bapak Ibu di sini yang pemuritan pakai bukunya A.W. Tozer, dia berkata begini, whoever seeks God as a means toward desired ends will not find God. God will not be used. Siapapun yang mencari Tuhan sebagai alat untuk tujuan yang lain, pasti tidak akan menemukan Tuhan. Allah tidak akan diperalat, saudara. Hadirat Tuhan itu bukan untuk diperalat, apalagi dimanipulasi, saudara-saudara. Tidak bisa. Saudara, itu yang pertama, mengenai hadirat Tuhan yang ada. Saudara, kita tahu hadirat Tuhan bukan hanya dalam tabut. Allah kita maha hadir dan kita tahu mungkin sering kita nyanyikan juga. Tapi bagaimana kita menyikapi hadirat Tuhan? Apakah hadirat Tuhan kita batasi atau apakah hadirat Tuhan kita peralat? Saudara, yang kedua, tadi kalau tema hari ini adalah tabut, Allah dan kuasa Tuhan, kita sudah bahas mengenai tabutnya. Yang kedua kita akan bahas mengenai kuasa Tuhan. Saudara, 1 Samuel pasal 5, saudara tadi kita baca sama-sama. Saudara, 1 Samuel pasal 5 ini pasal yang unik. Tidak ada doa di sana, tidak ada permohonan, tidak ada nabi, tidak ada kisah nabi, tidak ada imam, tidak ada tentara Israel. Tapi di sini kita melihat kuasa Allah dinyatakan dengan sangat-sangat besar dan jelas. Tidak butuh bantuan manusia lagi. Allah bekerja dengan sendirinya. Dagon jatuh tersungkur di tabut Tuhan. Saudara, bahkan kuasa Allah jauh lebih besar. Kalau kita lihat jadinya di ayat
4, saudara-saudara. Jadi tadi kalau di ayat 3 kita lihat tabut Allah tiba-tiba terjatuh, Dagon tiba-tiba terjatuh menghadap tabut Allah. Lalu wah, bangsa Filistin lihat, loh kenapa dia jatuh? Langsung dibalikin ya. Oh, dikembalikan lagi ke tempatnya. Saudara, ayat 4 berkata seperti ini. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi ada tambahan ya saudara. Kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon yang masih tinggal. Saudara-saudara, lagi-lagi ya, saya ngelihatnya ini sebagai lawakan saudara ya. Ini ngenyek betul-betul, ledekan betul-betul. Saudara, kita tahu pintu itu punya makna. Pintu itu membatas ya saudara. Ini ruang ibadah, kalau di luar ini bukan ruang ibadah. Sama. Ini ada batas pintu, ya ini ruangan biasa. Ini ruangan dewa nih, ini ruangan untuk dewa. Dan terpelanting kepala dan tangannya. Saudara, ini ngenyek betul-betul ya. Jadi ini kepala sama tangan dewamu ini ya. Itu ya dewa nggak dewa deh gitu ya, di batas pintu gitu. Dewa bukan, bukan, iya bukan, ya iya karena kamu sembah, bukan karena lihat nih kuasanya mana gitu. Nah saudara, kenapa kepala dan tangan? Saudara, kita tahu kepala itu maknanya tinggi, kepala itu. Kalau kita bilang bosmu siapa? Ya kepalaku ya, kepala tuh ada yang di atas. Dan kepala pada zaman itu melambangkan otoritas. Itulah sebabnya kita mungkin sering lihat kalau bahasa Inggris itu bobble head, kepala orang gitu ya yang ditaruh gitu, misalnya di mana, mungkin kalau sekarang kayak foto presiden gitu ya, yang kita gantung, itu melambangkan otoritas gitu ya, siapa yang memerintah. Nah zaman dulu juga sering dibuat gitu ya, kepala kaisar ditaruh di kantor, ditaruh di sebuah gedung, melambangkan bahwa ini wilayah kekuasaan dia, otoritasnya. Dan bagaimana cara memperluas otoritasnya? Tangan, perang pakai tangan. Nah, saudara, di sini ditunjukkan kepala dan tangan itu terpelanting sampai ke ambang pintu dengan tetap posisinya tetap menyembah ke tabut itu, saudara-saudara. Dan ini satu tanda yang begitu luar biasa. Dan ini ironis, saudara. Ironis sekali. Jadi artinya begini, saudara ya. Kita lihat Dagon itu punya bentuk. Dagon itu punya bentuk, Allah kita, Yahweh itu nggak ada bentuknya. Makanya dibikin anak lembu emas. Marah sekali itu Musa ya. Allah marah luar biasa ketika Allah dibikin ada bentuknya terus disembah-sembah ke sana. Tidak boleh bikin patung dan seterusnya. Nah saudara-saudara, ini ironinya adalah Dagon itu punya tangan. Tapi tangannya tidak berkuasa. Sedangkan Yahweh itu tidak punya bentuk. Tetapi tangannya sangat jelas, saudara. Di ayat 6 dikatakan, tangan Tuhan menekan orang Asdod. Tangan Tuhan. Ini penulis Kitab Samuel sangat luar biasa, saudara. Tangannya Dagon terputus, lalu dibilang tangan Tuhan menekan. Ya ampun, kurang ngeledek apa nih ya? Kenapa nggak pakai hadirat Tuhan atau pakai kuasa Tuhan, tapi dia personifikasi dengan begitu indahnya tangan Tuhan. Waduh, ngeledek banget gitu ya. Tangan dewamu putus, tangan Allahku yang menekan engkau. Wow, saudara-saudara ya. Ini satu ironi. Nah, oleh sebab itu pemazmur pun pernah menulis seperti ini ya. Mungkin kita pernah baca, saudara. Jadi di sini diawali dengan Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Lalu di bawahnya dijelaskannya tentang dewa-dewa. Dewa-dewa itu punya ini. Tapi tidak ada gunanya. Termasuk ada tangan ya, mempunyai tangan tidak dapat meraba-raba gitu ya. Ngapain punya tangan? Ngapain dibikin patung tuh ada tangannya? Toh dia meraba pun gak bisa. Dan seterusnya, saudara. Ayat 8 ditutup begini. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Dan juga semua orang yang percaya kepadanya. Orang yang membuat dewa-dewa itu juga seperti ini, punya mata nggak bisa lihat, punya tangan tidak bisa meraba, punya kaki nggak bisa jalan. Dan juga orang yang percaya. Bukan hanya yang buat, yang percaya, yang ikut pun. Gitu ya. Bisa dibilang hidup tapi tidak hidup gitu ya. Dan mengerikan sekali saudara-saudara firman Tuhan di sini. Nanti saudara-saudara, disinilah perbedaannya Allah kita dengan Allah yang lain. Allah kita menyatakan kuasanya bahkan tidak perlu bantuan manusia sebenarnya. Yahweh tidak punya bentuk tubuh, tetapi tangannya itu nyata sekali. Tangan Tuhan nyata kuasanya. Saudara, ini menjadi penghiburan bagi kita. Kita yang mungkin seringkali lemah. Kita yang seringkali mungkin imannya pun bisa runtuh perlahan-lahan. Atau mungkin terkadang gereja bisa terlihat kalah dengan yang lain-lainnya. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan kita tidak pernah kehilangan kuasanya. Nah saudara-saudara, pertanyaannya jadi buat kita, apa dampaknya buat kita? Apakah ini sekadar Dagon versus Yahweh, that's it gitu ya, oh ya Allah menang?
Saudara, tidak saudara ya. Kita melihat bahwa hadirat Allah itu mendatangkan dampak juga bagi manusia. Saudara, tadi ayat 6, saya sudah spill dikit tadi ya. Tangan Tuhan menekan orang Asdod dengan berat. Dan ia membingungkan mereka. Saudara, kalau di TB2 itu menggentarkan mereka. Terjemahannya agak berbeda, menggentarkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok. Nah, saudara-saudara, lalu ketika Asdod itu kena, bisa dibilang tulah nih ya, kita teringat gitu ya dulu bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Mesir, nggak mau dibebaskan, dikasih tulah. Ya ini kira-kira begini gitu ya, hadirat Tuhan itu menghadirkan mereka juga dengan tulah. Nah lalu kalau kita lihat di ayat 7, orang Asdod bilang, nggak mau ini ngapain ini barang di sini. Pindahin. Bahkan dipanggil semua raja-raja kota Filistin. Nah saudara, dalam bahasa asli itu bukan raja ya saudara ya, tapi lebih ke penguasa, rulers. Kalau bahasa Inggrisnya itu lebih ke rulers gitu ya, yang menguasai. Dipanggil gitu, pindahin, aduh gak bisa nih, gak boleh ada di sini. Lalu dipindahkan. Dipindahkan kemana? Nama kotanya Gad. Nah sampai di Gad, di ayat 9, dicatat lagi, benar-benar ini, ngenyek lagi saudara ya. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan, 2 ayat 6 itu menggemparkan, ayat 9, datanglah kegemparan yang sangat besar, eskalasi atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, tidak pandang bulu, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Sama. Lalu lagi-lagi, orang Gad ngamuk lagi, ini ngapain tabut Allah di sini? Pindahin kemana? Ekron. Di ayat 11 sampai B dicatat lagi, sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Saudara, pause bentar. Kegemparan maut ini artinya bukan kegemparan yang bunyinya seperti maut begitu ya. Besar sekali suaranya seperti lagi maut, bukan saudara. Saudara pernah mungkin mendengar orang, aduh gila gue takut setengah mati. Takutnya setengah mati. Pernah saudara mungkin dengar begitu, ataupun mungkin pernah merasa gitu, takut setengah mati. Nah saudara, kegemparan maut ini kalau dalam bahasa aslinya itu diterjemahkannya begini, takut sampai mati. Saudara pernah nggak? Takut sampai mati. Pernah lihat orang ketakutan sampai mati. Nah saudara, itu keadaan bangsa Ekron pada saat itu, di kota Ekron itu, mereka kena kegemparan maut. Yang takutnya sampai bikin mati, saudara, luar biasa. Kenapa? Karena tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Tadi yang dibilang Yahweh nggak ada bentuk, yang diledek-ledek, sekarang diledekin balik nih, lihat. Tangan Allah menekan mereka dengan sangat berat. Takutnya sampai mati. Lalu dikatakan orang-orang yang tidak mati, berarti ada yang mati. Orang-orang yang tidak mati itu apa? Dihajar dengan borok-borok. Saudara-saudara, borok-borok itu apa? Saya tahu gambar ini tidak bisa mewakili. Saya cari tahu lagi, borok itu apa sih? Saudara, ternyata terjemahan yang lebih tepat untuk borok-borok itu adalah tumor, saudara. Bayangkan, kita kalau ada tahu tubuh gitu, kita kalau tahu jemaat ada kena tumor gitu ya di bagian mana, wah langsung kita pasti doakan dengan sungguh-sungguh dan kita prihatin sekali. Saudara kan bayangkan, tumor itu muncul di sekujur tubuh. Itu yang kena ke mereka. Saudara, melalui semua ini apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan? Satu hal ini saudara, hadirat Tuhan tidak pernah netral bagi manusia. Kuasa Tuhan tidak pernah netral bagi manusia. Selalu ada dua pilihan, berkat dan kutuk. Dari dulu bangsa Israel sudah diajarkan dari Ulangan 11 bukan? Lihatlah aku menghadapkan kepadamu dua pilihan saat ini. Ada berkat, ada kutuk. Pilih yang mana? Berkat. Nah saudara, kita pasti mau berkat. Tapi pertanyaannya dulu, apa dampak hadirat Tuhan bagi saat ini? Berkat atau kutuk? Saudara, kalau kita tahu Tuhan hadir senantiasa dalam kehidupan kita anggap itu berkat atau justru kita, ya ampun, aduh gue lupa gue orang Kristen, aduh gue gak bisa begini, cau dah, celaka bener, gak boleh dah jadi orang Kristen, gak enak gitu ya. Atau kita justru, wah puji Tuhan, ada Tuhan yang selalu menyertai aku setiap hari, aku semangat jalani hari yang baru gitu ya. Itu yang berbeda saudara. Nah saudara-saudara, jadi apa dampaknya bagi kita hadirat Tuhan itu? Dan bagaimana kita bisa tahu nih kita dapatnya berkat apa kutuk? Sebenarnya ini pilihan saudara, bukan Tuhan sudah tentukan gitu ya, kamu berkat atau kutuk. Kenapa? Karena di Ulangan 11 pun dikatakan begini, berkat apabila kamu mendengarkan, kutuk jika kamu tidak mendengarkan dan menyimpang. Ya pilihannya di kamu, pilih yang mana gitu ya. Kalau ke anak sekolah minggu bisa dilihat pilih yang mana gitu, mereka pilih pasti berkat. Nah saudara, tapi kita pilihan itu datangnya jadi satu saudara ya, bukan kita hanya pilih berkat itu sudah, tapi jadi satu paket saudara. Kalau kita pilih berkat maka harus ada pertobatan, mendengarkan perintah Tuhan dan tidak menyimpang. Tapi kalau kita lebih pilih menyimpang,
ya siap-siap dapat kutuk dan penghakiman. Saudara-saudara, saya ini bukan lagi takut-takuti saudara ya, bukan ya. Tapi memang firman Tuhan seperti ini dan memang seharusnya kita takut sama Tuhan. Karena Allah yang Maha Suci itu rela menghadirkan dirinya di hadapan kita. Allah yang Maha Kudus itu hadir di antara kita. Bagaimana mungkin sebenarnya kita tahan? Hadirat Tuhan itu tidak netral, saudara-saudara. Dan bagaimana kita, saya teringat dengan seorang penulis dan buku-bukunya. Saudara mungkin tahu C.S. Lewis, sering dikutip ya, Musa sering kutip juga kata-kata C.S. Lewis. Dia ini seorang Kristen yang suka menulis novel. Mungkin saudara pernah baca The Chronicles of Narnia, bahkan ini dibuat film, saudara ya. Film yang pertamanya itu diambil dari buku kedua. Itu pendapatannya sekitar $700 juta, saudara ya, gede banget. Nah, C.S. Lewis ini hopengannya Tolkien. Kalau saudara tahu Tolkien itu nulis Lord of the Ring gitu. Hopeng banget mereka ini orang-orang Kristen yang luar biasa, imajinasinya, fantasi, dan dia menulis novel tapi muatan Kristennya luar biasa, saudara. Nah, saudara, Chronicles of Narnia, khususnya yang buku kedua itu judulnya ini ya, The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Nah, kisahnya apa, saudara? Kisahnya adalah ada satu keluarga, ada 4 anak, mereka itu tiba-tiba di rumahnya, di lemarinya, tadi the wardrobe-nya itu, lemarinya ternyata tembus ke dunia lain gitu, ke satu dunia yang berfantasi. Kenapa? Karena di sini binatangnya bisa ngomong, bisa bicara. Nah, singkat cerita ketika dia sampai di sana, dia ketemu dengan seekor berang-berang yang bisa bicara gitu ya. Wah, berang-berang ini senang sekali. Wah, ternyata gitu dia pegang-pegang, wah, daging. Akhirnya nubuatan itu tiba. Kita di sini punya nubuatan. Ada 2 anak Adam, 2 anak Hawa yang nanti akan datang menyelamatkan kita gitu. Terus mereka, gitu. Apaan kita masih remaja? Bukan. Kita nyasar, kita mau pulangin kita gitu. Dia bilang jangan gitu. Kamu harus selamatkan kita di sini dulu gitu ya. Lalu mereka ke rumahnya dan cerita-cerita dan seterusnya. Lalu dia bercerita bahwa nanti itu kalian ini yang harusnya menyelamatkan kita dari si witch itu ya, si jahat itu, the white witch, yang jahat, penyihir jahat itu. Mana bisa, kita nggak bisa. Oh, tenang, nanti kalau nubuatnya sudah ada, sudah tepat, nanti ada Aslan, the lion itu, sang singa itu, nanti dia akan datang. Dia itu pencipta kita, dia itu juru selamat kita yang akan menyelamatkan kita gitu. Wah, gitu ya. Lalu si yang cewek yang besar itu, dia bertanya kepada Beaver. Oh gitu ya. Lalu akhirnya singkat cerita mereka bertemu dengan si Aslan itu. Dia lihat dari jauh lalu dia tanya. Dan dia di situ tanya, is he safe? Apakah dia aman? Lalu Beaver menjawab seperti ini. Who said anything about safe? Of course he's not safe. Siapa yang bilang dia itu aman? Tentu saja dia tidak aman. Of course he's not safe. But he is good. Saudara, Allah kita tidak aman untuk kita sama sekali, tidak ada aman-amannya. Tapi ingat saudara, He is good. Allah kita tidak aman, tidak ada aman-amannya untuk kita. Siapa kita? Ciptaan penuh dosa. Tetapi He is good, saudara-saudara. Tahu dari mana He is good? Dia hadir di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, saudara. Dan kita tidak kenapa-napa, saudara. Kita tidak hangus, kita tidak kena tumor, borok-borok itu tidak, saudara. Yesus Kristus adalah tabut sejati. Lambang kehadiran yang tidak bisa dihapus lagi, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa hilang seperti tabut yang dicari-cari harta karun. Di mana tabutnya? Kita butuh kehadiran Tuhan, tidak lagi kita butuh itu. Kita sudah punya Yesus Kristus yang menjadi tabut sejati. Di dalam Dia Allah hadir. Di dalam Dia kemuliaan Allah dinyatakan. Di dalam Dia bukan hanya hadir tapi kuasa Allah juga bekerja. Saudara, namun berbeda. Kalau kita melihat tabut Allah itu bisa dihina-hina, diletakkan di kuil Dagon bersama dengan berhala. Saudara, Yesus kita bahkan jauh lebih hina. Dia datang ke dunia ini, bahkan dia dihina-hina, diolok-olok, disalibkan, mati dengan cara yang paling hina. Sehingga kita yang seharusnya diasingkan karena dosa, kita justru diselamatkan. Kita kembali tahan terhadap hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan. Saudara, Yesus Kristus rela tubuhnya dihadirkan dunia dan dihancurkan supaya kita ketika menghadap hadirat Tuhan tidak lagi hancur. Justru malah kita mendapatkan keselamatan. Hadirat Tuhan bukan lagi menghancurkan kita, tetapi justru malah menyelamatkan kita. Saudara, oleh sebab itu bahkan kemenangan Kristus itu bukan hanya memampukan kita menerima hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, bukan.
tetapi juga memampukan kita untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara selalu ingat bahwa kita punya Allah yang tidak aman itu. Tetapi dia baik. Tidak aman sama sekali saudara hadirat Tuhan. Tidak pernah netral. But He is good. He is the King, I tell you. Itu yang dikatakan si Beaver pada saat itu. Saudara-saudara, saya ingin kita dengar satu lagu. Jadi ada satu lagu yang diciptakan oleh City Alight. Ini satu gereja bentuk band di Australia. Mereka bentuk lagu-lagu, mereka ciptakan lagu-lagu isinya tuh modern hymn. Jadi hymn masa kini, jadi tetap ada syairnya bisa 3 bait, 4 bait, dan seterusnya saudara ya. Saya ingin kita dengarkan saudara. Sebelumnya saya akan kasih lihat dulu liriknya saudara ya. Nah saudara-saudara liriknya seperti ini. Yesus berkata, kalau saya haus, datang sama dia. Tidak ada yang bisa memuaskan kita. Saya harus datang. Ayat kedua katakan, kalau saya lemah, Yesus katakan kalau saya lemah, datang sama dia. Tidak ada yang bisa jadi kekuatan kita, kalau kita lemah, datanglah kepadanya. Ayat 3 katakan, Yesus katakan kalau saya takut, datang sama dia. Tidak ada yang bisa jadi perisai kita, saya harus datang. Ayat 4 dikatakan, Yesus katakan kalau saya hilang, dia datang ke kita. Ini dia tunjukkan di salib. Dia lakukan itu untuk kita. Lalu di Korintus dikatakan, for the Lord is good, dia baik, dia setia. Dia akan jaga kita malam, siang. Kita harus datang kepadanya, bisa kita lari sama dia. Kenapa? Jesus, strong and kind. Dia kuat tapi dia baik. Saudara-saudara, saya ajak kita untuk dengarkan lagu ini, untuk kita merenungkan bahwa Allah kita yang hadir senantiasa bersama-sama dengan kita, tidak aman, tapi dia baik untuk kita. Silakan untuk tampilkan. Jesus said that if I thirst, I should come to him. No one else can satisfy. I should come to him. Jesus said if I am weak, I should come to him. No one else can be my strength. I should come to him. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus. Jesus strong and kind. Jesus said that if I fear, I should come to him. No one else can be my shield. I should come to him. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus. Jesus strong and kind. Saudara, saya ajak kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat ketiganya sama-sama, dan ayat 4 nanti juga kita nyanyikan sama-sama. Jesus said, if I am lost, he will come to me. Dia tunjukkan di salib. And he showed me on that cross, he will come to me. For the Lord is good. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Bukan Allah yang hadir hanya dalam bentuk tabut di masa lalu, tetapi Engkau hadirkan Yesus Kristus yang hadir senantiasa. Dan bahkan setelah Yesus Kristus menyatakan kemenangannya dan memampukan kami untuk boleh hadir bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Engkau utus Roh Kudus terus hadir di dalam hati kami, menemani kami. Ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan jika seringkali kami menganggap remeh hadirat-Mu. Kami tidak menganggap hadirat Tuhan itu sebagai hal yang begitu berharga. Bahkan mungkin terkadang kami tidak mau ada hadirat Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah kami saat ini boleh kembali disadarkan dan diingatkan bahwa hadirat-Mu itu sungguh penuh kuasa. Dan kuasa-Mu itu tidak netral ya Tuhan. Akan mendatangkan berkat bagi orang yang percaya kepadamu, tapi juga mendatangkan kutuk bagi orang yang tidak percaya kepadamu. Dan biarlah kami boleh terus bertobat hari lepas hari, sehingga kami juga dijauhkan dari penghakiman, sehingga kami juga boleh mendapatkan anugerah-Mu yang begitu besar itu. Kami bersyukur ya Tuhan ketika Engkau menjaga kami, siang dan malam terus menerus tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami boleh terus berlari kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah Engkau terus hadir dan kami terus menghadirkan diri kami di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi Tuhan kami Yesus Kristus